Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimus salihat. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan, dimulai dengan aktivitas mempelajari bahasa Arab guna memahami kalamnya dan juga perkataan Rasulnya. Semoga kehidupan kita khususnya pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan olehnya, diberikan kesehatan dan selalu dibimbing untuk menata aktivitas agar diberkahi menjadi hayatan thayyibatan dan berakhir dengan husnul khatimah, karena memang luar biasa menjadi harapan bagi kami pembelajaran bahasa Arab ini bukan hanya mengisi wawasan dan keilmuan semata, tapi semoga bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Rabbul Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua, walaupun sudah kurang lebih plus 1 minggu, tapi masih dalam suasana Syawal. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita, daras membaca kitab Kaifa Tutkinu An-Nahwa At-Tatbiqu Minal Qur'an Nil Karimi Was Sunnati An-Nabawiyati. Kitab yang sungguh luar biasa, isinya dengan metode yang sederhana, menampilkan bagan dari setiap tabas tata bahasanya dan juga setiap analisis dari contoh yang diberikan. Kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Iskandar, ulama kontemporer yang dimana beliau masih hidup di negara Mesir saat ini. Semoga Allah berkahi umur beliau dan berikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, mereview kembali beberapa materi yang tentunya telah kita bahas sebelum liburan kemarin. Kita telah membahas tentang terkait i'rab dari isim mufrad, ya. Kemudian i'rab dari isim musanna, di mana di pembahasan musanna itu nanti ada permasalahan atau perkara yang disebut nantinya sebagai mulhaq bil musanna, ya, yaitu isim-isim yang memang sighah atau bentuknya langsung seperti isim musanna. Ketika rofa dia diakhiri alif dan nun, ya, sedangkan nasab dan jirnya diakhiri ya dan nun. Namun ternyata dia tidak memiliki bentuk mufrad. Oleh sebab itu nanti ketika di i'rab, analisisnya menggunakan istilah mulhaq bil musanna, ya, mulhaq bil musanna. Contohnya itu adalah angka isnani dan isnatani. Kemudian ada kila dan kilta, tapi untuk kila dan kilta ada beberapa ketentuan, nanti teman-teman bisa buka kembali halaman 19 di kitab, ya. Kemudian kita telah mempelajari i'rab dari jamak mudzakkar salim, ya, dari jamak mudzakkar salim. Kemudian di perkara jamak mudzakkar salim pun juga ada yang namanya mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Ya, ada kata-kata khusus dia diikutkan nih i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Karena memang bentuknya sudah seperti itu. Dia tidak memiliki mufrad layaknya jamak mudzakkar salim terbentuk. Nah, dan di antara kata-kata yang dia itu mulhaq kepada jamak mudzakkar salim telah diberikan oleh penulis. Kaifa tutkinu an-nahwa, teman-teman bisa lihat dan rujuk kembali halaman 21. Di situ nanti ada ulu, ada banun, ada alimun, ada ahlun,
sinun, ardun, sama aidin. Ya, begitu. Kemudian nanti ada alfazul uqud. Ya, bagi teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab khususnya tentang angka, ya, atau yang belum karena memang kita telah mempelajarinya kemarin sedikit secara sekilas, maka ada nanti bilangan-bilangan yang dia diikutkan dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim, yaitu angka apa? Angka puluhan. Mulai dari ishrun, mulai dari 20, mulai dari 20 sampai 90. Ishruna, thalathuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'una. Ini semuanya datang mengikuti i'rabnya jamak mudzakkar salim ketika rafa. Ketika dia datang nanti dalam keadaan nasab dan jer, ya sudah pasti dengan ya dan nun. Ya kan, ishrin, thalathin, arba'in, khamsin, sittin, ya, sab'in, thamanin, sama tis'in. Begitu. Kemudian sekarang pagi hari ini insyaallah ta'ala semoga Allah mudahkan kita akan masuk mempelajari jamak mu'anats salim. Baik teman-teman semua, kita kembali kepada fokus kita dan kita kembali luruskan niat kita. Kita belajar bahasa Arab ini untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah maupun dengan tujuan-tujuan yang lain yang masih tentunya dibenarkan di dalam koridor syariat Islam agar ilmu dan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamak muannats salim, ya. Apa itu jamak muannats salim? Maka dikatakan di sini oleh penulis, huwa ma dalla ala aktsara min itsnatain, ya, biziyadati alifin. Nah, biziyadati alifin watain ala mufradihi. Apa sih jamak muannats salim itu? Jamak muannats salim itu merupakan sesuatu yang menunjukkan atas lebih dari dua. Aktsar kita terjemahkan lebih, ya. Nah, lebih dari dua dengan ketentuan adanya tambahan alif dan ta dari bentuk mufradnya atas bentuk mufradnya. Kita semua sudah sama-sama tahu tentunya bahwasanya isim mufrad muannas secara asal ditandai dengan adanya tak marbutah di akhir. Maka ketika kita jamakkan bentuk mufrad tersebut, maka taknya tidak lagi menjadi marbutah. Marbutah itu kan dia melingkar, terikat, ya. Maka dia menjadi tak maftuhah, terbuka. Kenapa terbuka? Karena dia nanti menerima alif, ya. Nah, kemudian nanti ditambahkan, ya, tak berikutnya, tak di akhirnya, gitu, ya. Alif dan ta. Contohnya di sini adalah muslimatun, ya, dicontohkan dengan isim muannas yang berakal di sini. Ini kan dibentuk dari kata muslimatun. Nah, diakhiri tak marbutah. Kemudian karena ada alif yang ingin mendahuluinya, nah, nempel dengan huruf sebelum tak marbutah, dalam kasus kata muslimah berarti dia nempelnya dengan mim. Maka tak marbutah ini terbuka nantinya, yang disebut sebagai tak maftuha, sebagaimana kita lihat di sini, digaris bawahi oleh penulis di sana, ya. Kemudian Zainabat. Nah, Zainabat ini adalah isim yang berakal, kategorinya adalah isim alam, langsung merujuk kepada nama orang. Alamnya ini adalah nama orang.
seorang perempuan, tapi dia dijamakkan. Nah, dijamakkan. Berarti Zainab lebih dari dua. Kemudian ada samawat. Nah, ada samawat terambil dari kata samaun, langit. Ya, samaun, langit. Nah, dan kata ini terkategorikan sebagai isim yang tidak berakal. Baik. Karena kitab ini mempelajari atau mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengi'rab, menganalisis suatu kata dalam kalimat, maka kita lihat ketentuannya sebagaimana pemahamannya telah kita bangun dari tabel di awal-awal kitab ini. Ya. Yaitu tabel pengi'raban. Teman-teman nanti bisa buka dan lihat kembali di halaman 8 dan halaman 9 ya. Terkait i'rab ada apa saja, kemudian tanda-tanda dari setiap i'rab itu, dan tempat dari tanda bagi setiap i'rab, kemudian kedudukan-kedudukan yang berkaitan dengan tanda i'rab. Nah, itu semua harus dihafalkan dengan secara berkala nantinya. Baik. Kita masuk di sini. Jama'. Ya. Mu'annas salim dia yurfa bidommah. Dia dirofa dengan dommah. Jama' mu'annas salim dia dirofa dengan dommah. Contohnya di sini ada hadaratil muslimatu. Al-muslimatu ini jama' mu'annas salim. Kenapa kita bisa menghukumi kata al-muslimat ini adalah jama' mu'annas salim? Tafadhal. Siapa yang mau menjawab? Ana Ustaz. Baik, tafadhal, silakan. Karena di ujungnya ada alif dan ta, Ustaz. Iya, betul. Ya. Karena adanya ziyadah alif wa ta fi akhirih. Karena adanya tambahan alif dan ta di akhirnya. Dan kita pun tahu bentuk mufrad dari muslimat yaitu terbentuk dari mufrad muannas. Hadaratil muslimatu, ada sedikit tambahan di sini. Sejatinya secara asal hadarat taknya sukun. Tapi kenapa taknya di sini dikasrah? Alasannya apa? Littiqai sakinain. Karena bertemunya dua sukun. La ba'sa, tidak mengapa. Hurikat ya harokati kata yang atau kasrah yang pertama. Nah, begitu. Nah, bagaimana mengi'rab al-muslimat di sini? Kita lihat ya. Pertama kita tentukan kedudukannya, dia sebagai fa'il ya. Fa'il itu ma'mul ya. Ma'mul itu berarti sesuatu yang diamili, sesuatu yang dikenai dengan sesuatu yang dikenai faktor. Ya, faktor yang mengubah, menuntut ya untuk mengubah keadaan akhirnya. Karena memang yang namanya fa'il itu dia dibutuhkan oleh siapa? Oleh fi'il. Nah, hadarat adalah fi'il, maka hadarat disebut sebagai amil. Gitu. Fa'ilun marfu'un, kita tahu fa'il adalah suatu kedudukan kata yang i'rabnya rofa, maka marfu. Marfu itu adalah kata yang dirofa artinya. Maka kita jelaskan tanda rofa'nya kalau memang kedudukannya rofa dia. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya adalah ad-dhammah. Kenapa dhammah? Apakah dia isim mufrad? Tidak. Li'annahu jam'u mu'annasin salim. Karena dia adalah jamak mu'annas salim. Karena memang ya bukan hanya isim mufrad saja ketika rofa tandanya dengan dhammah. Masih ingat isim-isim apa saja yang ketika rofa tandanya dengan dhammah? Selain isim mufrad dan jamak muannas salim? Jamak taksir, Ustaz. Betul, jamak
taksir ya. Isim yang ketika rofa dia tandanya dengan domah hanya ada 3, yaitu tadi isim mufrad, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Tapi ada kata yang dia didomah bukan isim, berarti dia adalah fiil. Fiil apa? Fiil mudhari. Yang apa ketentuannya? Ketika rofanya dia didomah nih fiil mudhari, ketika akhirannya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nanti kita akan bahas pada bagiannya. Baik, di sini kita lihat ayat Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu. Nah, kita lihat ini al-mu'minatu yang menjadi syahid kita. Sebagai apa di sini al-mu'minat? Fa'il tadi. Fa'il. Ya, sebagai fa'il di sini. Nah, al-mu'minatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu jam'u muannas salim. Fa'il dari siapa al-mu'minat? Ja'adat. Ya, Ustaz. Fa'il dari Ja. ja'a. Kok bisa begini? Kan mukminat muannas. Kenapa ja'anya nggak dikasih tak sukun? Karena ada pemisah domir kum, Ustaz. Jadi Siapa, boleh dia dibuat siapa yang jawab? seperti itu. Apa dalilnya? Nggak tahu dalilnya. Nah, antum jawabannya benar. Dalilnya dicatat sekarang. Nah, ini ditemukan di dalam Alfiyah. Ya, Alfiyah Ibnu Malik. Sebuah manzumah yang memuat tata bahasa ilmu nahwu dan sorof. Jumlah baitnya itu 1004 bait. Ya, kalau tidak salah. 1002. Nah, 1002. Wa alihi al-ghurril ghiramil bararah wa sahbihi al-muntakabina al-khiyarah. Itu bait terakhirnya. Nah, ketentuan ini kita dapati di bab fa'il. Ya, bab fa'il itu bab yang ke-16 dalam Alfiyah Ibnu Malik. Baitnya itu ada waqad yubihul faslu tarkat ta'ifi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Bait yang ke-200. Wa inna ma talzamu fi'lal mudmari muttasili aw mufhimi dzata hiri. Waqad yubihul wal hadfu ma' fasli bi illa fuddila kama zaka illa fatatu bni. 232 kalau tidak salah baitnya, bait yang ke-232. Nah, di situ Ibnu Malik mengatakan terkadang fasal itu yaitu pemisah antara fiil dan fa'il yang muannas ini membolehkan untuk apa? Tarkat ta'i, meninggalkan ta. Contohnya beliau berikan atal qadi bintul waqif. Beliau datangkan di sini contoh muannas hakiki. Nah, bukan muannas majazi. Ya. Nah, bukan berarti yang muannas majazi itu tidak boleh meninggalkan ta. Nanti akan ada kasusnya. Ya. Boleh juga. Nah, di sini bisa difahami teman-teman. Nah, ditulis tadi ya. Bait syairnya Ibnu Malik itu ke 200 berapa tadi? 232 ya. 232 bab fa'il ya. Bab fa'il bab yang ke-16. Nah, bab yang ke-16. Bunyinya bagaimana? Waqad yubihu qad yubihu al-faslu
tarkat ta'i. Ya. Fi-nya ini udah contoh saja itu nanti. Nah, ini dia. Kalau ditanya dalilnya apa? Nah, dalilnya langsung dari Alfiyah Ibnu Malik. Nah, kenapa Al-Imam Ibnu Malik mengatakan ini? Karena memang sudah ada contoh dari Al-Qur'anul Karim, tepatnya ayat ini. Salah satu di antaranya ayat ini. Al-Mumtahanah ayat 10, ya. Al-Mu'minatu, tentu kita harus mencari mana fiilnya di sini. Ya, ternyata fiilnya adalah ja'a. Ternyata ja'a datang dalam bentuk mudzakkar. Maka keluarlah kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Malik tadi di bait yang ke-232, waqad yubihul faslu tarkata ifi. Nahwi, ya. At-Talqadi bintul Waqifi. Nah, baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali. Nah, jama' muannas salim yunsabu bil kasrah, dia dinasab dengan kasrah. Nah, dinasab dengan kasrah. Contohnya adalah akramatid dawlatu al-mutafawwiqat. Kita lihat langsung kata al-mutafawwiqat. Dia di sini di kasrah, berarti berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bih. Bagaimana cara kita mengetahui dia adalah maf'ul bih? Kita lihat amil dan kita lihat amilnya nih, dia sudah sempurna lengkap atau belum? Nah, ya. Ternyata betul, akramat adalah amil, ya kan? Ad-daulah bagian dari amil karena dia berkedudukan sebagai fa'il untuk akramat. Al-mutafawwiqat, ya sudah pasti dia menjadi objek di sana, ditandai dengan kasrah, dan kasrah itu, ya, kalau di jamak muannas salim menandakan jamak muannas salim tersebut berkedudukan sebagai maf'ulun. Nah, kalau di sini di kalimat ini ya, dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Karena memang tidak selalu ya ketika jamak muannas salim itu nasabnya dengan kasrah kedudukannya kedudukannya itu adalah maf'ul bih, tidak selalu. Tapi kita lihat nanti dari skema bentuk kalimatnya. Nah, setelah kita berhasil menentukan dia ini i'rabnya mansub ya, dinasab. Nah, ya berarti kedudukannya adalah maf'ul bih. Begitu. Baru kita tentukan kedudukannya, ternyata maf'ul bih. Karena bisa jadi juga kan dia bukan berkedudukan sebagai maf'ul bih tapi berkedudukan sebagai apa? Isim inna, bisa, atau menjadi khobar kana. Maka oleh sebab itu kita lihat, kenapa dia bukan isim inna? Karena nggak ada inna di dalam kalimat tersebut. Kenapa dia tidak bisa menjadi khobar kana? Karena tidak ada kana di kalimat tersebut. Nah, baik, kita lanjut kepada firman Allah, walladzina amilu sayyi'at. Kita langsung fokus pada kata sayyi'at. Tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafur. Ya. Dan orang-orang yang beramal dengan amalan keburukan, sayyi'at, ya, amal perbuatan yang jelek-jelek. Kita lihat di sini sayyi'ati, dia kasrah. Diakhiri alif dan ta. Maka di sini dia sebagai apa? Maf'ulun bih. Karena dia bentuk jamak dari sayyi'atun dengan tak marbutah. Wa alamatun nasbihi al-kasrah li'annahu jamak muannas salim. Baik, kita langsung masuk ke yang terakhir di sini. Yujarru bil kasrah, jamak muannas salim ini dijarkan dengan kasrah. Contohnya apa? Li ummahati makanatun rafi'atun indallah. Ya, lamnya di situ tamlik. Ya, lamnya di situ apa? Tamlik. Ummahat, yaitu para ibu, memiliki posisi yang tinggi indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di situ ummahat ini kan bentuk jamak dari kata ummun. Meskipun kata ummun
ya, tidak diakhiri dengan tak marbutah, namun tetap dia nanti jamaknya berubah kepada jamak muannas salim karena memang dia juga terhukumi muannas ummun itu. Ya, kan? Muannas. Muannas hakiki yang maknawi atau lafzi itu umum. Makna? Makna. Wes. Ya, sahih. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Masyaallah nukilan ayatnya. Ya. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang mengaku masih ada iman di dalam dirinya dan mengaku mengikrarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Nah, mukminat ya di sini adalah isim majrur. Kenapa dia isim majrur? Kenapa dia isim yang dijarkan? Karena ada li. Li kita tahu adalah salah satu dari huruf-huruf jar ya. Wa alamatu jarihi al-kasrah li'annahu jama' muannas salim. Kita tidak dapati adanya domah di sini. Berarti jama' salim bisa nggak didomah? Bisa ya. Berarti dia rofa gitu. Nah, tapi ketika nasab domah nggak dia? Afwan, kita tidak mendapati fathah di sini. Berarti jamak muannas salim bisa nggak di fathah? Saya tanya kepada antum semua. Tidak bisa, Ustaz. Hah? Tidak bisa, Ustaz. Yakin nggak bisa? Dia mansubnya dengan kasrah, Ustaz. Iya. Selain itu, nah, yakin tidak bisa? Yakin ya? Iya. Nah, ya. Adapun nanti barangkali teman-teman melihat ya, jamak muannas salim itu di fathah. Nah, itu mungkin bisa saja terjadi. Saya katakan mungkin bisa saja terjadi dan tentunya terjadinya hanya di dalam syair masuk dalam materi daruratus syairiyah. Salah satu materi dalam ilmu arud ya bagi teman-teman yang nanti menyelami dan mendalami ilmu sastra khususnya ilmu arud dan kafi terkait kafiyah akhir suatu syair. Bisa jadi, namun saya sendiri secara pribadi belum tahu. Baik, kita lanjut di halaman terakhir. Ini ada suatu pengecualian ya, sama dengan musanna dan jamak mudzakkar salim tentunya. Ada isim-isim yang dia dimulhaqkan ya, yang dia dikategorikan sebagai jamak muannas salim, namun dia tidak dibentuk dari mufrad muannas karena memang bentuknya sudah datang dari sana seperti itu. Datang dengan diakhiri alif dan ya. Baik, kita baca di sini yalhaqu bijam'il muannas. Nah, lo yalhaqu nih teman-teman. Yalhaqu. Ya. Dia fiil kan yalhaqu. Fiil dia yalhaqu nih. Maka kalau sudah menentukan dia fiil, tinggal kita tentukan mana fa'ilnya. Apa fa'il dari yalhaqu? Ada yang tahu nggak? Jam'u Ustaz. Hah? Al-jam'u. Jamu apa? Mahdhuf. Jamu apa? Jam'u muannas salim. Masa jamak muannas salim dikategorikan dengan jamak muannas salim? Bentar. Mustatir, Ustaz. Takdiruhu huwa. Hah? Mustatir. Takdir huwa. Huwanya kembali ke mana? Ingat, domir itu kan reverse, dia harus ait, kembalinya kemana tadi? Hazaf dia, Ustaz. Hah? Dihapus dia. Kita akan sulit nanti. Isim Ustaz. Isim, Ustaz. Isim. Fa'il yalhaqu di sini teman-teman semua. Ini kami pribadi ya, saya pribadi. Ini bukan domir, bukan mustatir fa'ilnya. Fa'ilnya itu zahir. Mana fa'ilnya? Kalimah.
Sepakat? Coba, karena kalau Belum sepakat, Ustaz. pengandaian, maka alhamdulillah tadi penulis menampilkan ayat Al-Qur'an yang menunjang materi ini, ya. Ayat Al-Qur'an tadi ya di surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ya akumul mu'minat. Nah, bisa dipahami sampai sini teman-teman dari penjelasan tadi? Bait syair Ibnu Malik yang ke-232 bab ke-16 tentang fa'il. Ya. Kenapa fiilnya itu muzakkar sedangkan fa'ilnya muannas kalimah? Karena dia ada fasal di situ pemisah. Apa pemisahnya? Bijam'il muannasis salimi. Hal fahimtum ilahuna ya ikhwah? Itu kalimat posisinya di mana, Ustaz? Seandainya dia ditaruh di atas, di belakang salin. Kenapa? Iya. Betul. Ya. Kalimah itu kalau mau disejajarkan, ya ditaruh di sini. Kalimah langsung kalimatu ulat. Kan ini hanya peletakan saja, dia diletakkan di bawah. Begitu. Gitu, Ustaz. Aduh. Itu ada titik 2-nya berarti di atas itu ya. Ya, nah, betul. Ya. Hanya sebagai penanda saja. Begitu. Hanya sebagai penanda saja yang nanti merujuk kepada apa? Kata ulat yang di dalam kurung. Gitu. Duanya itu nanti untuk menunjukkan kepada kata ulat, sedangkan kata kalimah itu sebagai pelengkap saja untuk penyempurna informasi yang akan kita dapatkan bahwasanya ulat ini adalah sebuah kata, bukan sebuah kalimah, bukan sebuah jumlah, gitu ya. Nah, bisa dipahami sampai sini? Baik, kita lanjutkan di sini. Kalimah ulat dia adalah kata yang terkategorikan sebagai jamak muannats salim. Dia tidak memiliki apa? Bentuk mufrad. Dan ketentuan dari kata ulat kita lihat di sini. Ya, al ismu ba'daha yu'rabu mudhafan ilaih. Isim yang terletak setelahnya di i'rab sebagai mudhaf ilaih. Berarti kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya kata ulat dalam kalimah berkedudukan sebagai mudhaf. Ya. Dan kata yang terletak setelah ulat ini dihukumi sebagai mudhaf ilaih. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kuna ulati. Lihat baik-baik kenapa ulati di kasrah? Karena dia kan dimulhaqkan dengan jamak muannas salim. Di situ posisinya adalah posisi posisi apa nih? Ulat. Mansub isim Sahih khobar ya. kana. Khobar kana. Nah, sahih khobar kana nasab udah kita pelajari di tabel awal-awal buku ini ya. Nah, kunna dia punya isim. Isimnya apa? Domir. Ayo, domirnya apa nih? Mustatir atau apa? Kunna. Bariz. Ya, domir kunna di sini bariz ya, yang berkedudukan sebagai isimnya si kana. Nah, ya. Takdirnya apa? Domir apa? Hunna. Hunna, Ustaz. Hunna. Betul. Baik. Hamlin di situ di kasroh dia menjadi mudhaf ilaih ya. Ulat khobar kana mansubun wa alamatun nasbihi al-kasrah li'annahu mulhaqqun bi jam'il muannatsis salimi. Nah, itu cara mengirobnya, mulhaqqun bi jam'il muannatsis salimi wa huwa mudhaf. Tambahkan informasi lagi dia itu sebagai mudhaf juga, kedudukan tambahan lain selain khobar kana. Kemudian kata setelahnya hamlin di situ udah pasti mudhafun ilaih majrurun bil idhafah wa alamatu jarihi al-kasrah. Gitu ya. Nah, atau bisa juga dikatakan mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf gitu. Wa alamat jarihi al kasrah dan tanda jarnya adalah kasrah.
Nah, yang kedua yang diikutkan dengan jamak muannats salim pengi'rabannya ya atau bentukannya namun tak memiliki isim mufrad muannas ya adalah a'lam. A'lam ini nama-nama ya. Entah nama orang, nama tempat, nama kota dan yang semisalnya. Maka di sini didatangkan beberapa kata oleh penulis yaitu jamalat, inayat, sa'adat, ni'mat, azra'at, arafat. Ya, beliau hadirkan satu yang didalilkan oleh beliau kata arafat di surah Al-Baqarah ayat 198. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza afattum min arafati fadhkurullaha min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram." Ada kata arafat di situ. Nah, ada kata arafat. Kita tahu memang betul arafat ini ya, arafat ini dibentuk dari bentuk mufrad muannas arafah ya kan? Diakhiri dengan tak marbutah. Tapi ketika di i'rab kok kenapa dia dimulhakkan? Ada yang tahu nggak jawabannya kira-kira? Meskipun datang dalam bentuk jamak, tetap saja yang namanya arafah itu adalah satu tempat yang itu-itu aja. Sampai sini bisa dipahami teman-teman semua? Ustaz. Tapi itu ya, untuk kata-kata yang di atas itu juga seperti itu mananya. Kenapa? Misal jamalat gitu. Jamalat itu apa, Ustaz? Itu tempat gitu ya. Allahu a'lam ya. Intinya dia adalah sebuah nama. Entah itu nanti bisa disandarkan, dilekatkan untuk nama orang, begitu. Sa'adat. Contohnya begini, simpelnya. Misalkan seorang fulan dan fulanah menikah, kemudian dikaruniai seorang anak perempuan. Dan mereka berdua ya, atau si bapak ini, fulan ini merekomendasikan nama untuk putrinya. Apa nama untuk putrinya? Mukminat. Ya. Nah, ini. Coba. Nah, kita taruh di sini mukminatun ya atau mukminat intinya. Ya, mukminat. Bagaimana cara mengirobnya? Padahal itu anak satu orang. Kagak jamak. Gitu. Ya. Cuman qadarullah namanya itu mukminat. Gitu. Bagaimana cara mengirobnya ini? Ya mulhak. Bisa difahami sampai sini? Mulhak. Kenapa? Meskipun lafal mukminat ini dibentuk dari mufrad muannas ya, mukminatun dengan tak marbutoh di akhirnya, tapi dia merujuk kepada nama orang yang orangnya cuma satu di situ. Sampai sini bisa difahami karena dia adalah alam. Jadi yang namanya mukminatu adalah anak si fulan dan fulana itu. Bisa difahami sampai sini teman-teman semua? Insya Allah bisa, Ustaz. Bisa, Tapi itu bisa. Ya. nama-nama yang disebutkan contoh-contoh di sini itu juga seperti itu maknanya ya. Misal nikmat, Sama. nikmat. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu terkait jamalat, inayat, sa'adat, ya, ni'mat, azra'at dan arafat kan sudah dijelaskan ya. Nah, nama tempat yang kita sama-sama tahu arafah. Karena memang Al-Qur'an seringkali menampilkan dengan bentuk jamak meskipun itu sejatinya kembali kepada yang satu, ya. Arafat kan kembali kepada yang satu, hanya satu tempat yang namanya Arafat saja. Nggak ada Arafah-Arafah yang lain. Ya, yang dimaksudkan Arafah itu yang ada di negara Saudi. Begitu kan. Ya, itu sebagai tempat rangkaian suatu ibadah. Nah, ya, ibadah haji. Bisa difahami ya. Seperti nikmat, Ustaz. Itu ada nikmat gitu ya. Itu kan bisa nikmat itu satu, lalu nikmat itu Nikmatun. banyak nikmat gitu ya. Kalau jamak dari nikmat sendiri seringkali dia ni'am datang dalam bentuk jamak taksir. Nikmatun jamaknya ni'am. Seringkali ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mendapati ni'am.
Nah, itu jamak dari ni'matun. Datang dalam bentuk jamak taksir. Jadi sekali lagi di sini, ya, ini dia didatangkan sebagai alam. Kalau dia didatangkan sebagai alam, nama di sini, alam di sini bukan hanya untuk orang, tapi bisa juga untuk tempat. Bisa. Ustaz. Taib. Alhamdulillah. Ya. Baik, masuk kita menentukannya gimana, Ustaz? Itu sebagai mulhak atau enggak? Itu hanya kata-kata khusus saja ya berarti ya. itu tadi kategorinya ya. Ketika dia dilekatkan untuk nama, maka di sini beliau pernah informasi a'lam. Seandainya beliau nggak taruh kata a'lam, kita akan bertanya banyak lagi nantinya. Gitu. A'lam jamak dari alam, karena yang dihadirkan oleh beliau kan ada jamalat, inayat, sa'adat, nikmat, azra'at, arafat, lebih dari 2. Makanya dijamakan a'lam bukan alam. Tapi intinya semua kata ini adalah nama. Dan apakah hanya terbatas ini saja? Tidak. Buktinya saya bisa berikan contoh mukminat kalau dia disandarkan kepada apa? Orang. Gitu. Berarti jatuhnya kata tersebut sebagai nama untuk orang tersebut. Orang tersebut jumlahnya 1 orang, ya kan? Iya, karena orang Indonesia seringkali seperti itu. Contoh yang laki-laki, tapi ini kasus lain. Laki-laki 1 orang dinamain muslimin. Ada kan? Ada. Nah, bagaimana cara mengirob muslimin? Apakah dia mulhak jama' muzakkar salim? Itu ditemukan jawabannya di Alfiyah. Saya lupa pembahasannya. Insya Allah ya, semoga Allah mudahkan untuk mendapati pembahasan itu dan kita bisa bahas bersama Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Ustaz. Kawanana namanya minal muslimin, Ustaz. Kenapa? Kawanana namanya minal muslimin. Ya, iya, minal muslimin begitu. Nah, itu bagaimana cara mengirob nama tersebut. Baik. Nah, baik, kita lanjut ya teman-teman semua. Terakhir di sini karena sudah 5:45. Mulahadhah, ya, di sini ada catatan atau himbauan dari beliau. Ba'dul kalimat, di sebagian kata-kata, ya, kalimah itu takunu mufradan mudzakkaran. Ada kata ketika mufrad dia mudzakkar, ghairu akil, tidak berakal, wa tajma'u jam'a muannas salim. Namun ketika jamak dia datang dalam bentuk jamak muannas salim. Nah, kata-kata seperti ini ya, tu'rafu bis sama, hanya bisa diketahui dengan kita mendengar. Contohnya seperti jamak taksir ya. Jamak taksir. Bagaimana cara kita tahu bentuk jamak dari rajul adalah rijal ya? Jamak taksir jamak yang tidak memiliki aturan. Maka itu cara yang paling mudahnya. Cara yang paling mudahnya itu dengan mendengar langsung dari orang-orang Arab. Nah, untuk kasus ini beliau hadirkan beberapa kata. Contohnya di sini adalah kitor. Kitor muzakkar tidak? Muzakkar. Tapi ketika jamaknya, ketika jamaknya kitorat, ya, ketika jamaknya kitorat, diakhiri alif dan ta, ya, dia dijamak layaknya jamak muannas salim. Kemudian tadrib, tadribat, ya. Ma'ruf ya di kita. Imtihan, imtihanat, ikhtibar, ikhtibarat, mukhtabar, mukhtabarat. Naam. Mustashfa, mustasfayat. Tamrin, tamrinat, ya, tamrin, tamrinat ini tadribat ma'ruf di kita. Ya. Tamrinat gitu. Tamrinat bisa datang dengan bentuk tamarin ya, jamak taksir sebagaimana di Durusul Lughah yang dihadirkan oleh Syekh Abdul Rahim rahimahullah taala. Baik, kita cukupkan pembahasan kita jamak muannas salim pagi hari ini, membaca kitab Kaifa Tutkinu An-Nahwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan untuk kita dalam memahami bahasa Arab. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini di pertemuan berikutnya jika Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita lagi untuk beraktivitas, karena mungkin tentunya kita sebagai manusia makhluk yang lemah tidak tahu kapan kita harus kembali kepada Allah. Maka di sini harapan kami semoga mampu pembelajaran ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi keindahan dari bahasa Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah menyayangi, memuliakan kita semua, memaafkan kesalahan kita, serta mengampuni dosa-dosa kita dan keluarga, mengumpulkan kita bersama orang-orang terbaik, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wassallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran, jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ilmina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an.